Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Pratiwi, NIM 857489662 dari UPPJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 dari modul 1, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis adalah interaksi jangka panjang dan dekat antara dua organisme yang berbeda, di mana salah satu atau keduanya dapat saling menguntungkan, merugikan, atau tidak mempengaruhi. Simbiosis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi di mana salah satu organisme atau parasit diuntungkan dan yang lainnya atau inangnya dirugikan. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, interaksi di mana salah satu organisme diuntungkan dan yang lainnya tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Yang ketiga, simbiosis mutualisme atau interaksi salah satu yang diuntungkan. Untuk mengidentifikasi simbiosis di lingkungan, saya melakukan penelitian atau melakukan identifikasi pada lingkungan rumah saya. Dan hasilnya adalah kegiatan praktikum 1, tujuannya yaitu simbiosis parasitisme. Tujuannya adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Adapun contohnya yang terjadi di sekitar saya untuk parasitisme adalah benalu pada pohon nangka, ada lalat dan buah, ada kutu kucing dengan kucing, dan nyamuk dengan manusia. Hubungan yang terjadi pada benalu dan pohon nangka adalah hubungan parasitisme di mana benalu mendapatkan keuntungan dengan mengambil nutrisi dari pohon nangka, sedangkan pohon inangnya menjadi terhambat pertumbuhannya. Untuk contoh nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia sehingga manusia merasa gatal atau bahkan terserang penyakit seperti malaria atau DBD. Untuk kutu kucing dengan kucing sama dengan nyamuk, kutu kucing juga mendapat keuntungan dengan menghisap darah, sedangkan kucing dirugikan karena gatal. Contoh lainnya, lalat akan merasa diuntungkan karena dapat bertelur dan berkembang biak pada buah, dan buah akan menjadi membusuk. Untuk pertanyaan, apakah hubungan antara kutu anjing dengan anjing merupakan hubungan parasitisme? Jelaskan. Menurut saya, hubungan antara kutu anjing dengan anjing adalah hubungan parasitisme karena kutu anjing mendapat keuntungan dengan menghisap darah anjing dan anjing merasa dirugikan karena akan merasa gatal. Nomor 2, di antara hubungan parasitisme yang Anda temukan, adakah yang menyebabkan kematian pada inangnya? Jelaskan. Di antara parasitisme yang saya temukan, ada yang menyebabkan kematian inangnya, yaitu antara hubungan lalat dengan buah. Ketika lalat bertelur atau berkembang biak, akan menyebabkan kebusukan dan menyebabkan mati pada buah. Untuk simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Contoh yang saya dapatkan adalah tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek menempel pada pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari, sementara pohon mangga tidak dirugikan oleh tanaman anggrek. Yang kedua contohnya adalah tanaman sirih dan pohon. Tanaman sirih yang hidupnya dengan cara merambat akan membelit pohon besar sehingga sebagai tempat tinggalnya. Dalam hal ini tanaman sirih mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal, cahaya matahari, air, dan lain-lain, sementara pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Untuk pertanyaan, apakah hubungan komensalisme dalam kadar tertentu dapat menyebabkan kerugian pada inangnya? Jelaskan dan berikan contohnya.
Ada hubungan komensalisme dalam kadar tertentu yang menyebabkan kerugian pada inangnya, contohnya ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora akan mengambil sisa-sisa makanan yang dimakan oleh hiu. Meskipun tidak dirugikan, keberadaan ikan remora bisa mengurangi sisa makanan yang seharusnya bisa dimakan hiu. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Contohnya adalah bunga kandaka yang disebarkan oleh hewan dengan pohon petai Cina. Hubungannya adalah saling menguntungkan karena pohon petai Cina dapat mendapatkan bantuan dalam proses pembuahan dari serangga atau hewan yang mendatangi bunganya untuk mencari makan, dan hewan tersebut mendapat sumber makanan dari bunga. Yang kedua contohnya adalah lebah atau kupu-kupu dengan bunga. Ketika lebah atau kupu-kupu menghisap nektar yang ada dalam bunga, kaki serangga akan mengenai serbuk sari yang melekat pada tungkainya akan jatuh pada kepala putih, dan terjadilah perkembangan pada bunga. Pertanyaan: di dalam tubuh kita sebenarnya banyak terjadi simbiosis. Coba Anda sebutkan beberapa contoh simbiosis mutualisme yang ada di dalam tubuh kita. Jelaskan keuntungan bagi organisme tersebut dan apa pula keuntungannya bagi tubuh kita. Contoh yang simbiosis mutualisme dalam tubuh kita adalah antara tubuh kita dengan bakteri E. coli. Bakteri E. coli akan membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Bakteri E. coli dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Sementara keuntungannya bagi kita keuntungan bagi bakteri E. coli adalah mendapatkan makanan dari sisa-sisa pembuangan pada usus besar. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah simbiosis adalah hubungan kerjasama antara dua makhluk hidup yang saling membantu. Dalam presentasi ini kita belajar bahwa simbiosis terjadi ketika kedua belah pihak mendapatkan sebuah manfaat ataupun tidak. Cukup sekian laporan praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.